"31/2016" adalah sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok pekerja karnaval yang sedang dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah pertunjukan karnaval. Namun sesuatu hal yang tak terduga terjadi di perjalanan mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi, rebasan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa tanda pertama awal dari pemahaman adalah harapan untuk mati. Kemudian terlihat dari kejauhan seorang lelaki perlahan-lahan berjalan mendekat sambil bawa kapak. Dia adalah Doomhead. Dengan penampilan dan ekspresi yang mengerikan seperti itu, Doomhead telah menyiksa seorang pria malang. Meskipun pria malang tersebut memohon untuk membebaskannya, namun Doomhead tidak peduli. Dia tetap membunuh pria itu dengan kejam. Selanjutnya, di awal scene ini diperlihatkan klip video kebersamaan sekelompok pekerja karnaval yang sangat bahagia. Pada tanggal 31 Oktober 1976, bertepatan hari Halloween, sekelompok pekerja karnaval bernama Charlie, Venus, Panda, Livon, pacarnya Livon, Roscoe, dan pacarnya Roscoe dengan gembira melakukan perjalanan ke pedesaan. Di tengah perjalanan, mereka meluangkan waktu untuk mampir mengisi bensin sebentar. Sambil menunggu Roscoe mengisi bensin sampai full, yang lain memanfaatkan waktu untuk melihat-lihat di sekitar. Mereka duduk-duduk dan ada yang pipis juga. Tetapi, tiba-tiba Roscoe dihampiri seorang gadis tidak dikenal yang mencoba menggodanya sambil bertanya-tanya tentang perjalanan Roscoe dan yang lain. Setelah selesai dan melanjutkan perjalanan lagi, waktu pun tak terasa. Saat perjalanan mereka di malam hari, tiba-tiba mereka harus terhenti, dikarenakan jalan yang mereka lalui dihadang oleh orang-orangan sawah. Mereka pun bangun, dan sepertinya ada orang iseng yang menaruhnya di tengah jalan. Roscoe, pacarnya Roscoe, dan Panda pun keluar untuk menyingkirkan orang-orangan sawah tersebut. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang bertopeng misterius dan membunuh sebagian dari kelompok tersebut. Lalu mereka yang tersisa diculik dan dibawa ke sebuah bangunan besar dengan kondisi tangan terikat rantai di tiang. Di mana di sana terlihat 3 orang lansia mengenakan pakaian bangsawan dengan menggunakan wig bubuk dan riasan. Mereka dikenal sebagai Sister Dragon, Sister Serpent, dan pemimpin mereka yaitu Pastor Napoleon. Napoleon memberitahu bahwa mereka akan dipaksa terlibat dalam sebuah permainan mematikan untuk perayaan hari Halloween, yaitu sebuah permainan yang disebut 31, yang artinya adalah perang. Dan mereka hanya diberikan waktu selama 12 jam untuk bisa bertahan hidup dari rintangan. Rintangan pertama, mereka harus menghadapi Sickhead, pria kecil yang tengil dan licik. Permainan psikopat ini pada akhirnya pun dimulai. Kemudian mereka ditempatkan terpisah di serangkaian ruangan seperti labirin dengan masing-masing dibekali senjata. Panda ditempatkan di sebuah tempat dan dia sangat waspada saat merasakan ada seseorang yang mendekat. Ternyata itu Roscoe. Hampir saja mereka berdua saling pukul. Kemudian mereka berdua bersama-sama menelusuri labirin sampai di mana mereka mendengar suara yang berasal dari balik pintu. Tetapi setelah dicek mereka hanya menemukan tempat yang aneh dan 2 jasad wanita yang telah disiksa. Sementara Charlie, dia bersembunyi di salah satu kamar mandi yang dipenuhi foto-foto korban penyiksaan. Dengan ekspresi ketakutan, dia memegang erat-erat tongkat baseball karena Sickhead mulai mendekat. Tapi untungnya Charlie masih selamat dan dia hampir saja memukul Levon yang ingin menolong. Namun tiba-tiba Charlie berusaha untuk menolong Livon, namun ternyata pukulan itu tidak mempan untuk Sickhead dan mereka berdua pun cekcok sambil berjalan mundur.
Berniat untuk menjauhi Livon dari Sickhead, Charlie malah terkena jebakannya. Dan Sickhead menghampiri Livon dengan gaya tengilnya untuk menyiksanya. Tak lama kemudian, Charlie yang bersembunyi berhasil ditemukan Sickhead dan ditarik keluar. Saat akan membunuhnya, untungnya Venus datang tepat waktu menyelamatkan Charlie. Dengan penuh emosi, Charlie menusuk Sickhead berkali-kali dan menghancurkan kepalanya dengan tongkat baseball hingga membuat Sickhead benar-benar tewas. Sementara Panda dan Roscoe yang mendengar teriakan Livon membawanya ke tempat aman, namun karena Livon kehabisan banyak darah, dia pun tewas. Kini mereka yang sudah berkumpul pun merasa sedih harus kehilangan Livon. Kemudian, mereka yang berjalan menelusuri tempat tersebut melihat meja makan dipenuhi banyak makanan. Para bangsawan menyuruh mereka untuk menikmati makan malam yang sudah disediakan. Panda dan Roscoe yang lapar banget, mereka sangat lahap memakannya. Akan tetapi tidak dengan Charlie, justru ia merasa curiga dengan meja makan tersebut. Dia pun memeriksanya, dan ternyata... Sangat mengejutkan, makanan tersebut terbuat dari daging Livon. Roscoe pun memuntahkannya, sedangkan para bangsawan yang menyaksikan mereka tertawa bahagia. Setelah itu, para bangsawan mengeluarkan rintangan kedua, badut pembunuh yang akan menyiksa dan membunuh mereka, yaitu Piscohead dan saudaranya Schizohead dengan gergaji mesinnya masing-masing. Waktu yang tersisa tinggal 8 jam 12 menit lagi. Dengan waktu segitu, mereka harus benar-benar bisa bertahan hidup. Mereka pun memasuki ruangan Wet Kitty, di mana mereka menemukan seorang gadis yang diikat di papan dengan penuh luka di badannya. Venus yang tidak tega ingin membebaskannya, tapi yang lain melarangnya karena mereka mengira mungkin saja ini jebakan. Tak lama kemudian, mereka mendengar para badut mulai mendekat. Di saat berhasil menahan pintu, apesnya mereka malah terkena jebakan yang membuat mereka menjadi terpisah. Badut Schizohead tiba-tiba muncul dari belakang menyerang Panda dan Charlie. Sedangkan Piscohead yang dari tadi bersembunyi di tumpukan jerami langsung menggergaji perut gadis tersebut hingga tewas, lalu menyerang Venus dan Roscoe. Sampai pada akhirnya, Piscohead berhasil dikalahkan dengan gergajinya sendiri. Sedangkan Schizohead yang sudah terpojok, dia malah meminta mohon untuk tidak membunuhnya dan mengatakan bahwa dia hanya dipaksa untuk bermain. Tetapi Panda tidak peduli, dia tetap membunuhnya dengan memenggal kepalanya menggunakan gergaji mesin. Setelah mengalahkan para badut, Charlie mengobati Roscoe yang terluka parah. Di waktu yang sama, para bangsawan memberitahu bahwa rintangan ketiga, yaitu badut cewek dan Death, akan segera tiba dalam perjalanan. Akhirnya Death dan cewek badut muncul. Di saat Death mendekat, Panda dan Charlie menggiring Death ke tempat yang sudah direncanakan. Panda dan Death pun berkelahi, akan tetapi Panda tidak bisa melawan Death sendirian. Akhirnya Venus dan Charlie datang membantu, dan mereka bertiga pun mengepungnya. Sedangkan Roscoe yang tidak ingin hanya diam saja, dia pun pergi. Akan tetapi, wanita badut itu sudah berada di belakang dan menyerangnya. Roscoe berusaha sekuat tenaga menahannya meskipun tusukan demi tusukan ia terima. Tapi untungnya, Charlie datang menolong Roscoe dan membawa cewek badut. Di waktu yang bersamaan, Panda juga mulai dikalahkan. Akan tetapi, Charlie datang tepat waktu dengan menyandra cewek badut, sehingga Death berhenti menyiksanya. Dia tidak bisa berkutik sedikit pun ketika dia melihat pacarnya akan dibunuh. Dia memohon untuk tidak melukai pacarnya, sebagai gantinya biar dia saja yang dibunuh. Setelah 3 rintangan sudah dikalahkan, para bangsawan mulai berpikir keras untuk mencari pembunuh lainnya yang sulit dikalahkan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi Doomhead, karena mereka percaya Doomhead tidak pernah gagal. Sementara di rumahnya, Doomhead yang lagi mantap-mantap diganggu oleh sebuah panggilan yang menyuruhnya untuk bekerja. Awalnya Doomhead menolak, akan tetapi dengan tawaran bayaran yang sangat besar, Doomhead pun menyetujuinya.
Setibanya di tempat, Doomhead siap-siap terlebih dahulu sebelum memulai permainannya, dan ia hanya memiliki waktu 4 jam 37 menit untuk membunuh. Sementara di tempat para bangsawan, Napoleon dan Sister Dragon menaruh taruhannya untuk kemenangan Doomhead sebanyak 5 juta koin emas dan 10 juta koin emas, tetapi tidak dengan Sister Serpent. Dia menolak dan berhenti. Sekarang yang tersisa hanyalah tinggal 3 orang, yaitu Charlie, Venus, dan Roscoe, sedangkan Panda sudah tewas karena kehabisan banyak darah saat disiksa Death. Charlie mencoba mencari jalan keluar, sedangkan Venus dan Roscoe baru bangun. Venus panik setelah dia tahu Charlie pergi sendirian. Venus bergegas mencari Charlie, akan tetapi Venus terperangkap di dalam ruang ketel, di mana Doomhead sudah berada di belakangnya dan mulai mendekat, lalu membunuhnya secara kejam. Kemudian, Charlie dan Roscoe yang mencari Venus, mereka sangat terkejut menemukan Venus sudah tewas mengenaskan dengan tangan terikat. Lalu Doomhead dari kejauhan mengejek Charlie dan Roscoe dan memberitahu mereka bahwa pintu menuju dunia luar telah dibuka, yang artinya mereka akan bebas. Akhirnya mereka berdua berhasil mencapai salah satu pintu keluar, namun Roscoe mendesak Charlie untuk pergi tanpa dia, karena permainan ini telah membuatnya terluka parah sehingga ia tidak kuat lagi untuk berjalan lebih jauh. Sedangkan dari kejauhan terlihat Doomhead mulai mendekat dan dia mengejek Doomhead. Hal itu pun dilakukannya agar bisa memberikan waktu kepada Charlie untuk keluar. Akan tetapi dia malah dibunuh sampai tewas. Charlie akhirnya berhasil keluar dari tempat lachnat tersebut. Namun Charlie merasa sedih karena teman-teman tercintanya tewas semua. Meskipun sudah keluar, tetapi dia malah mendapati dirinya diantah berantah. Dia berjalan ke sebuah rumah kosong, di mana dia melihat mainan yang sama kayak di pom bensin. Dia baru menyadari bahwa dia berada di sarang psikopat. Dia pun terjebak dan disergap oleh Doomhead yang berada di belakangnya dari tadi. Di saat Doomhead ingin membunuh Charlie, dia dihentikan oleh para bangsawan yang memberitahunya bahwa waktu telah habis. Itu artinya permainan 31 telah berakhir dan Charlie pun telah bebas. Para bangsawan merasa khawatir karena Charlie adalah orang pertama yang memenangkan permainan 31 dan mereka pun berganti pakaian dengan pakaian biasa. Sementara Charlie yang sekarang sudah bebas, keadaannya sungguh mengenaskan. Tubuh Charlie penuh berlumuran darah dan untuk jalan saja dia sepertinya sudah tidak sanggup. Kemudian Doomhead yang merasa tidak puas tidak membunuh Charlie, dia pun menyusulinya. Di adegan pasca kredit memperlihatkan kenangan indah kebersamaan sekelompok pekerja karnaval. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menggantungkan. Memang para bangsawan ini selalu membuat permainan psikopatnya setiap tahun di hari Halloween di tanggal 31. Mereka rela bayar mahal orang untuk melengkapi permainannya dan memberi kepuasan para bangsawan yang psikopat. Di ending, meskipun Charlie bebas pun, kemungkinan besar dia nggak akan selamat karena Doomhead akan membunuhnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!